Perkenalkan, nama saya Muhammad Insar Saputra dengan NIM 230101211402226 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Putra Sabili dengan nomor NIM 230101211402242 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyudi Nugroho dengan nomor NIM 23010121140279. Perkenalkan, nama saya Haikal Aska Farzana dengan NIM 230101211402287 dari kelompok 12 kelas peternakan D. Perkenalkan, nama saya Katarina Rias Nugraha dari kelas peternakan D dengan NIM 230101211402294. Halo guys, perkenalkan namaku Rosita Dewi Sunti dan ini NIM-ku. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyudi Nugroho dengan NIM 230101211402279. Saya kali ini akan membacakan materi tentang uji Z. Uji Z menurut Caroline 2020, uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dalam digunakan untuk menguji data yang jumlah sampelnya 30 atau lebih. Selain itu, uji Z juga dapat dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, jika tidak diketahui varians populasinya, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Uji Z satu pihak menurut Ghazali 2017, pengujian hipotesis seringkali digunakan dalam studi ataupun penelitian untuk memperoleh jawaban dan dari pertanyaan apakah ada perbedaan rata-rata populasi maupun apakah ada hubungan antar variabel. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Menurut Sumiati 2019, uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan dibandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Misalnya, ada orang tua yang akan memasukkan anaknya ke SMA. Dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke sekolah A atau sekolah alternatif lain, yaitu sekolah B. Ia merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik. Proporsi yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih besar secara signifikan daripada sekolah B. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Uji Z dua pihak, masukkan anaknya ke SMA. Dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke sekolah A atau sekolah alternatif lain, yaitu sekolah B. Ia merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik. Proporsi yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih besar secara signifikan daripada sekolah B.
Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Uji Z dua pihak. Menurut Ghazali 2017, pengujian hipotesis seringkali digunakan dalam studi ataupun penelitian untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan apakah ada perbedaan rata-rata populasi maupun apakah ada hubungan antar variabel. Menurut Ramayani et al. 2014, untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka uji yang digunakan adalah uji Z satu pihak. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian yaitu: 1. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. 2. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Hal ini sama dengan pendapat Muhid 2019. Dan ditambahkan bahwa uji T sampel saling bebas independen. Kasus data yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran. Uji T sampel independen juga menguji kemampuan generalisasi rata-rata dua sampel yang tidak berkolerasi. Menurut pendapat Prasetyo dan Pramuka 2018, uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai T table dengan T hitung. Jika T table kurang dari T hitung, maka H0 ditolak. Artinya, variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan apabila nilai probabilitas signifikan p-value kurang dari 0,05, maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Lalu terdapat dua rumus yang digunakan untuk uji T sampel saling bebas independen. Yang pertama rumus varian sama seperti ini. Lalu yang kedua rumus varian berbeda. Keterangannya, N1 sama dengan jumlah sampel kelompok 1, N2 sama dengan jumlah sampel kelompok 2, S1 simpangan defisiasi sampel kelompok 1, S2 simpangan defisiasi sampel kelompok 2. DF adalah derajat kebebasan, N total dikurang banyaknya perakuan, lalu SP adalah varian populasi. Lalu uji T sampel dependen. Pengujian ini memiliki prinsip yaitu untuk melihat perbedaan variansi kedua kelompok data sehingga dapat dilihat variasi terlebih dahulu, baik sama maupun berbeda. Sedangkan pada sampel dependen, uji statistiknya bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara rata-rata dua grup yang unit percobaannya sama. Misalnya, perbedaan kambing PS setelah diberi bonggol pisang dengan kambing PS sebelum diberi bonggol pisang. Hal ini sesuai dengan Yuniati 2018 yang menyatakan bahwa uji T sampel dependen dilakukan pada suatu kelompok sama dengan dua pengujian berbeda. Terima kasih. Untuk soal uji Z satu pihak, pupuk urea mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk butiran dan bentuk tablet. Bentuk butiran lebih dahulu ada, sedangkan bentuk tablet adalah bentuk baru. Diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea butiran rata-rata 4,0 T per hektar. Seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik daripada urea butiran. Kemudian, ia melakukan penelitian dengan ulangan N sama dengan 30 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Hipotesis menunjukkan H0 bermakna rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. Sedangkan HA menunjukkan rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet lebih tinggi dari padi yang dipupuk dengan urea butiran. Analisis sebagai berikut: 4,0 T per H dan 4,9 T per H. S sama dengan 0,78 digunakan sebagai estimasi. Z hit sama dengan
minus 6,4286. Z tabel sama dengan 1,645. Kriteria pengambilan kesimpulan: jika Z hit kurang dari Z tabel, maka terima H0. Jika Z hit lebih dari sama dengan Z tabel, maka tolak H0 alias terima HA. Kesimpulan: karena harga Z hit lebih dari harga Z tabel, maka tolak H0 alias terima HA. Jadi rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet nyata lebih tinggi dari padi yang dipupuk dengan urea butiran. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji tabel Z, yaitu soalnya pertama, pengujian oleh sebuah perusahaan lampu pikir LED menunjukkan kalau lampu yang diproduksi bisa tahan sampai waktu 800 jam. Namun, dalam kondisi sekarang, banyak konsumen memberikan data laporan kalau daya tahan lampu LED-nya telah berubah. Daya tahannya, perusahaan telah memberikan tanggapan yang positif dengan melakukan uji daya tahan lampu. Dengan menjual sejumlah 50 buah lampu LED-nya, hasil uji yang dilakukan memberi daya tahan lampu LED-nya rata-rata sebesar 792 jam. Simpangan baku masa hidup lampu LED sebesar 60 jam. Coba Anda selidiki apakah terjadi perubahan kualitas daya tahan lampu LED tersebut pada taraf nyata sebesar 0,05. Berarti kita di sini jawab, diketahui H0 dibanding mu sama dengan 800 jam, H0 dibanding mu tidak sama dengan 800 jam, sigmanya sama dengan 60 jam, N-nya sama dengan 50, X-bar-nya sama dengan 792 jam. Ditanya apakah taraf nyatanya 0,05, jawabnya Z sama dengan 792 min 800 per 60 per akar 50 sama dengan min 0,94. Z setengah dikali 1 min alfa sama dengan setengah dikali 1 min 0,05 sama dengan setengah dikali 0,95 sama dengan 0,475. Maka Z 0,475 sama dengan plus minus 1,96. Lalu kita masuk ke grafiknya menjadi seperti ini. Daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri. Dari sebelah kiri dari min 1,96 dan daerah sebelah kanan adalah penolakan H0 dalam krisis dengan taraf lebih dari 1,96. Dan hasilnya adalah 1,96 berarti ada di daerah penerimaan H0. Jadi H0 diterima karena alfa 0,05 masih terletak di dalam H0 karena hasil H0 sama dengan plus minus 1,96 dan daya tahan lampu masih belum berubah karena masih di kisaran 800 jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada contoh uji T independen. Dengan contoh dari sebuah penelitian sebelumnya diperoleh rata-rata kandungan air yang ada dalam suatu pupuk yaitu 45. Kemudian pada penelitian yang akan dilakukan seorang peneliti beranggapan bahwa 10 jenis pupuk yang akan diteliti mempunyai rata-rata yang sama. Kemudian dalam penelitian ini dengan tingkat kemaknaan 0,5%. Lalu hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Lalu ada H0 sama dengan 45, tidak ada perbedaan rata-rata kandungan air dengan jumlah pupuk. Lalu HA-nya tidak sama dengan 45, ada perbedaan rata-rata kandungan air dengan jenis pupuk. Lalu cara pengerjaannya yaitu seperti ini. Dan kesimpulannya, tidak ada perbedaan rata-rata kandungan air dengan jenis pupuk. Terima kasih. Berikut merupakan contoh soal uji T dependen. Pada taraf nyata 0,025 dapatkah disimpulkan bahwa mobil dengan ban radial lebih hemat bahan bakar daripada ban biasa. Asumsikan kedua populasi menyebar normal. Berikut merupakan tabelnya. Hipotesis H0 banding mu biasa radial lebih dari sama dengan 0. H1 banding mu biasa radial kurang dari 0. Alfa sama dengan 0,025 sehingga min T 0,025
banding 11 sama dengan min 2,201. D sama dengan sigma D1 dengan nilai atas N dengan nilai bawah I sama dengan min 1 sama dengan min 0,1 plus 0,2 sampai min 0,3 per 12 sama dengan min 0,142. SD sama dengan akar 1 per N min 1 sigma D1 min D pangkat 2 dengan nilai atas N min 1 dengan nilai bawah I sama dengan 1. SD sama dengan akar 1 per 11 min 1 kali min 0,1 min 0,142 pangkat 2 plus sampai plus min 0,3 min 0,142 pangkat 2 sama dengan 0,198. T sama dengan D min D0 per S D per akar N. T hitung sama dengan min 0,142 min 0 per 0,198 per akar 12. T hitung sama dengan min 2,484. Keputusan tolak H0. Kesimpulan ada cukup bukti bahwa dengan ban radial lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan ban biasa.